Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan memberikan gambaran terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Juanda Hatta dengan NIDN 0030128706. Ya, saya adalah salah satu dosen pengampu di jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Ya, adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan kode mata kuliah adalah EJ 253121 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini diampu pada semester 5. Ya, adapun deskripsi mata kuliah, ya. Jadi pengolahan sumber daya alam dan lingkungan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan manusia. Dan demikian pula sebaliknya, pengolahan sumber daya alam yang buruk ya akan menimbulkan biaya atau permasalahan bagi manusia yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengolahan sumber daya alam dan lingkungan adalah bagaimana mengelola agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Nah, itu deskripsi mata kuliahnya. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan, ada 3 capaian pembelajaran yang saya targetkan. Yang pertama itu adalah bagaimana mahasiswa mengimplementasikan teori ekonomi pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ini ranah pada taraf pengetahuan. Kemudian yang kedua, bagaimana mahasiswa bisa menilai pengelolaan sumber daya alam sehingga sumber daya alam tersebut bermanfaat secara optimal untuk kepentingan masyarakat dalam dimensi kini dan dimensi di masa yang akan datang. Nah, itu sudah sampai pada taraf analitis. Kemudian capaian pembelajaran yang terakhir adalah mahasiswa mampu menguraikan penerapan ilmu ekonomi atas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sehingga bermanfaat secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Nah, di sini mahasiswa mampu mengkreasikan sebuah kebijakan ya untuk keberlanjutan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Nah, itu kemampuan yang diharapkan. Adapun materi perkuliahan yang akan saya sampaikan untuk sampai pada capaian pembelajaran, di sini saya sudah menyusun peta program ya. Dimulai dari pembagian sumber daya itu sendiri, sumber daya dan lingkungan. Nah, di sini ada dua topik yang dibahas, yaitu sumber daya alam itu sendiri dan yang kedua adalah lingkungan. Nah, di sini mahasiswa harus mengetahui perbedaan antara sumber daya alam, ya, baik itu sumber daya alam yang terbarukan maupun juga sumber daya alam yang sifatnya terbatas. Demikian pula lingkungan. Nah, lingkungan itu terdiri atas lingkungan di darat dan lingkungan di air dan lingkungan di udara. Ya, setelah mengetahui tipe sumber daya alam dan lingkungan tersebut, maka yang selanjutnya adalah bagaimana manfaat dan permasalahan pada sumber daya alam dan lingkungan. Ya, manfaat dan permasalahan itu timbul pada sumber daya alam ya terkait dengan persediaan. Ya, jadi sumber daya alam itu tersedia dan mampu dikelola dan dimanfaatkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Nah, kemudian manfaat yang kedua dari lingkungan. Nah, lingkungan itu memberikan kualitas ya, baik darat, air dan udara. Jadi ada kualitas di dalamnya. Nah, kualitas lingkungan yang baik juga akan menghasilkan nilai ekonomi ya. Nah, itu tadi adalah manfaat. Kemudian permasalahan. Nah, bagaimana permasalahannya? Permasalahan juga ditinjau dari sumber daya alam. Nah, permasalahan yang muncul kemudian adalah permasalahan yang berkaitan dengan kelangkaan. Nah, sumber daya alam ini yang kita ekspor, dia ada kelangkaan ya. Jadi
kelangkaan itu juga menimbulkan masalah terkait dengan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, bagaimana dengan lingkungan? Lingkungan itu ada permasalahan juga yang berkaitan dengan pencemaran. Ya, jadi pencemaran itu bisa terjadi di darat, bisa terjadi di air, dan bisa juga terjadi di udara. Nah, pencemaran itu juga bisa menyebabkan biaya ketika dia berdampak kepada masyarakat. Ya, masyarakat di sini adalah para pelaku ekonomi. Ya, kemudian analisis kondisi. Nah, bagaimana kondisi manfaat dan permasalahan tadi? Ya, jadi mahasiswa mampu mengukur kondisinya. Ya, jadi pada bagian mana saja yang mengalami nilai dan bagian mana saja yang mengalami biaya. Jadi di sini mahasiswa bisa melihat apakah dia memberikan nilai atau apakah sumber daya alam dan lingkungan itu bisa menimbulkan biaya. Nah, pada akhirnya rekomendasi yang mampu mahasiswa hasilkan itu yang berkaitan dengan sumber daya alam itu adalah konservasi. Ya, jadi bagaimana mengkonservasi sumber daya alam yang tadi sehingga dia bisa berlanjut, ya, dengan memperhatikan kelangkaan-kelangkaannya. Ya, kemudian rekomendasi yang terkait dengan pencemaran, ya, pencemaran itu rekomendasi yang terkait dengan lingkungan yaitu adalah pengendalian. Jadi kualitas sumber daya alam dikendalikan, kemudian pencemaran juga dikontrol. Nah, itulah bentuk dari pembangunan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, ini peta program ini diharapkan bisa dijalani oleh mahasiswa kemudian sampai pada capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, metode atau sistem yang saya terapkan, yang pertama itu ada student center learning. Jadi saya menerapkan sistem pembelajaran yang melibatkan mahasiswa lebih banyak, ya. Adapun juga teacher center learning juga tetap diterapkan, namun ada proporsi yang lebih besar pada student center learningnya. Dan juga metode sistem yang lain adalah cooperative learning, bagaimana mahasiswa dan dosen bisa lebih kooperatif dalam menjalankan perkuliahan. Adapun metode-metode dalam menjalankan perkuliahan itu ada small group discussion. Nah, ini juga small group discussion saya akan implementasikan pada video pembelajaran yang saya akan tampilkan. Kemudian yang kedua adalah case based study, ya, bagaimana studi kasus, ya, yang akan dikembangkan oleh mahasiswa terkait dengan permasalahan sumber daya alam dan lingkungan yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah project based learning. Jadi mahasiswa melakukan sebuah project yang melihat atau mengukur suatu sumber daya alam dan lingkungan di sekitarnya, dan nanti akhirnya akan dibuat dalam sebuah laporan yang akhirnya dia memberikan rekomendasi kebijakan bagaimana pembangunan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Interaksi dengan mahasiswa, jadi interaksi saya mengedepankan komunikasi yang harmonis. Jadi di setiap perkuliahan saya mempersilahkan mahasiswa untuk boleh mengajukan pertanyaan, pendapat, kritik, dan saran, dan pada saat itu juga saya langsung merespon apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Nah, komunikasi yang baik itu pula perlu dijalin antara dosen dan mahasiswa, tidak hanya di kelas tetapi lebih dengan memanfaatkan sosial media. Sistem penilaian mata kuliah, jadi sistem penilaian saya ada proporsi dari masing-masing tugas, kemudian penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Jadi ada 4 tugas yang saya berikan dalam satu proses pembelajaran ini. Kemudian penilaian tengah semester itu 30%, ya, dari total penilaian, ya. Tengah semester terdiri dari bagaimana proses perjalanannya perkuliahan dari sebelum PTS sampai dengan pada saat PTS. Jadi ada nilai harian juga di situ. Nah, kemudian penilaian akhir semester itu adalah 40%, ya. Jadi 40% ini, ya, termasuk ujian akhir semester dan juga harian yang ada di proses pembelajaran setelah PTS, yaitu sebelum pas penilaian akhir semester. Dan yang selanjutnya adalah
Saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran ya berupa micro teaching materi permasalahan lingkungan ya atau materi keempat dari RTS yang saya buat dengan menerapkan metode small group discussion ya untuk pelaksanaan kegiatannya, kemudian case based method atau studi kasus untuk materi yang perlu dibahas. Jadi saya akan menampilkan video, silahkan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, tadi saya sudah memberikan beberapa permulaan ya, jadi tidak apa-apa, kita mulai lagi. Ya baik, kita kembali lagi pada mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ya. Jadi saya akan share dulu ya. Sudah nampak ya di screen adik-adik sekalian ya. Ya, jadi mata kuliah kita adalah ini ekonomi sumber daya alam lingkungan. Pada setiap kali pertemuan saya selalu menampilkan roadmap pembelajaran kita ya, bagaimana pada ujungnya nanti kita akan sampai pada pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan ya. Jadi beberapa pertemuan yang lalu, saat ini kita sudah berada pada pertemuan keempat. Kita sudah melewati beberapa pembelajaran yaitu sumber daya alam ya dan lingkungan ya. Ini dua cakupan kita. Sumber daya alam itu sendiri saya ulang-ulangi sedikit supaya lebih dikuasai ya. Sumber daya alam itu sendiri terbagi atas dua ya, terbarukan dan terbatas ya. Ini yang kedua, lingkungan. Nah, lingkungan itu kita bisa bedakan menjadi tiga, yaitu lingkungan darat ya, lingkungan di air, dan lingkungan di udara ya. Jadi itu mudah-mudahan bisa, jangan dilupakan ya, jangan lupakan materi-materi kita yang sudah kita lewati. Nah, sekarang kita sudah melangkah ke fase selanjutnya ya. Dari ruang lingkup apa yang kita bahas, kita melangkah ke bawah lagi. Jadi ada pada fase selanjutnya, yaitu ada manfaat dan permasalahan. Nah, pada permasalahan ini saya fokusnya di lingkungan. Oke. Ya, jadi di lingkungan itu ya kita mengenal permasalahan yaitu pencemaran. Jadi pada hari ini saya akan fokus berbicara mengenai permasalahan di lingkungan kita, yaitu pencemaran ya. Jadi itulah topik kita, pencemaran untuk hari ini ya. Saya scroll ke bawah ya. Sebagai permulaan, saya punya situs ya untuk menambah mungkin wawasan kita terkait dengan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, supaya kini kita terbuka ya, jangan sampai kita dulu punya permulaan. Jadi silakan dibuka ya link ini. Saya akan sharekan mungkin di chat ya. Silakan mahasiswa, adik-adik mahasiswa sekalian buka ya untuk baca. Ya, jadi saya beri waktu sekitar 10 menit ya untuk membaca. Ya, free memory. Ya, anggaplah Bapak adik-adik sekalian sudah membaca ya. Oke, kembali ya. Adik-adik sekalian sudah membaca terkait dengan situs ini ya. Kita ketahui bahwa WALHI itu adalah non-government organization yang fokus pada lingkungan, khususnya pada masalah-masalah lingkungan ya. Jadi kurang lebih seperti inilah gambarannya ya. Ya, jadi saya mau tanya ini sebagai penguatan dulu sebelum masuk. Pencemaran itu bisa terjadi di mana saja? Siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa? Rumah tangga bisa. Oh, pencemaran rumah tangga. Oke, ada lagi? Pabrik, Pak. Pabrik. Oke. Nah, ada lagi? Pertambangan, Pak. Pertambangan, rumah makan.
Kalau ada yang mau menjawab pencemaran nama baik bisa juga, ya. Ya, Jadi pencemaran kalau nama kita baik. mau klasifikasi lebih umum, pencemaran terjadi di darat, di laut, dan di udara. Sorry, di darat, di air, dan di udara. Nah, itulah semua pencemaran bagian cakupan umum pencemaran yang bisa menimbulkan masalah. Kalau kita dalam ekonomi, itu akan menimbulkan biaya-biaya. Ya, biaya itulah yang menjadi masalah, karena kalau kita menanggung risiko, pasti ada biaya yang kita keluarkan untuk mengatasinya. Ya, jadi hasil bacaan kalian tadi, ya ini isu-isu dunia ya. Ada gambar bumi, ya suhu bumi saat ini sudah meningkat 1 derajat, ya. Kemudian kode merah dari Sekjen PBB Antonio Guterres, ya. Kemudian ada data-data yang Anda dapatkan tadi, ya. Intinya sudah semakin genting permasalahan pencemaran saat ini. Baik, saya akan masuk ke tujuan. Jadi tujuan pembelajaran kita, ya, menggambarkan pencemaran yang terjadi di darat, di laut, dan di udara. Yang kedua, menjelaskan dampak ekonomi ditimbulkan dengan adanya pencemaran. Dan tujuan yang terakhir adalah menjelaskan upaya untuk menanggulangi pencemaran melalui, ya, upayanya melalui diri sendiri, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Ya, kita memasuki pada sesi utama pada perkuliahan kita hari ini. Saya mau coba untuk melakukan studi kasus, ya, adik-adik sekalian, studi kasus, dan Anda akan melakukan sebuah diskusi kelompok kecil, ya, small discussion, ya. Jadi pertama saya mau bagi 3 kelompok, ya. 3 kelompok, di sini ada 12 orang. Ini tampil nama-nama kelompoknya, ya. Bisa lihat nama kelompoknya terlebih dahulu? Sudah, Bisa? Pak. Ya, Oke. bisa. Kelompok darat ada Andi Surjangka, Ahmad Indra Awaludin, Nirmala, Abner, yaitu kelompok darat. Kelompok air, ingat nama kelompoknya. Kelompok air ada Dodi, ada Evodius, ada Lucy, ada Pata. Kelompok udara ada Sulfrianto, ada Lalu, ada Morse, dan ada Agustina. Ada yang belum dapat kelompok, ya? Sudah semua, ya? Saya pikir. Ya, ingat nama kelompoknya, ya, ingat teman-temannya. Nah, sekarang saya akan break ke dalam beberapa 3 breakout room, ya, pre-memory. Ya, jadi aktivitasnya, ya, ingat Anda sudah berkumpul sama teman-teman kalian, ya. Tugas kalian saat ini silakan mencari contoh kasus, ya, terkait dengan kelompoknya. Yang darat, cari contoh kasus pencemaran yang terjadi di darat. Kelompok air, ya, cari contoh kasus yang terjadi di air, ya. Dan kelompok udara silakan cari contoh kasus pencemaran di udara, ya. Silakan memanfaatkan gawai kalian. Anda semua punya ini, ya, HP, ya. Silakan dimanfaatkan. Anda punya jaringan, ya, khusus di Indonesia saja. Yang kedua, kira-kira berdasarkan studi kasus tersebut, Anda eksplor lebih jauh dampak ekonomi berupa konsekuensi biaya yang akan ditimbulkan dari pencemaran tersebut, ya. Jadi kalau misalnya pencemaran air, kira-kira apa biaya yang akan dikeluarkan, ya, atau apa biaya-biaya yang dikorbankan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, ya. Kegiatan yang ketiga, upaya untuk menanggulangi pencemaran tersebut. Kira-kira upayanya apa-apa saja nih yang Anda lakukan untuk menanggulangi permasalahan pencemaran tersebut, ya. Sebentar setelah adik-adik sekalian sudah melakukan presentasi, saya akan beri giliran satu persatu, ya, satu kelompok mewakili satu orang, ya, untuk memaparkan hasil diskusinya tadi, ya. Jadi saya berikan waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Ya, silahkan, ya, dimulai dari sekarang. Oke, saya pre-memory lagi, Bapak Ibu, ya. Iya, Pak. Ya, anggaplah diskusinya sudah selesai. Baik, saya persilakan, ada yang mau berbicara? Kelompok darat ini ada Andi Suryanka, Ahmad Indrawan, kira-kira ada yang mau?
Ya, enggak apa-apa kalau tidak ada ya, kita pre-memory aja. Anggaplah sudah berjalan, Anda sudah memaparkan hasil diskusinya masing-masing kelompok. Ya, saya kembali lagi. Ya, adik-adik sekalian, kalian semua hebat-hebat ya, sudah memberikan pemaparan terkait pencemaran yang terjadi, ya, masing-masing pencemaran di darat, pencemaran di air, dan pencemaran di udara. Jadi saya akan memberikan penguatan-penguatan kembali supaya ini tidak dilupa ya. Ya, jadi pencemaran dari darat ya, ada beberapa kelompok tadi yang sudah bagus menyampaikan bahwa terjadi penurunan kualitas tanah dan lahan pertanian. Ya, otomatis dampak ekonomi adalah semakin besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pupuk. Ya, kalau misalnya masalah sampah, semakin besarnya biaya untuk kebersihan. Ya, pencemaran di air, kualitas air sungai yang semakin menurun. Ya, adanya limbah-limbah perusahaan sebagai gambar yang kalian lihat di samping kanannya. Ya, otomatis kalau seperti itu akan ada biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan bagi nelayan misalnya untuk lebih jauh keluar ke daerah yang tidak tercemar, ya, biaya bahan bakar. Kemudian penurunan pendapatan nelayan, ya. Kemudian adanya biaya-biaya kesehatan. Yang ketiga adalah pencemaran udara. Ya, kita lihat kebanyakan pencemaran udara adanya asap-asap pabrik, ya. Kemudian asap kendaraan. Ya, dampak ekonominya adalah biaya kesehatan lagi-lagi, ya. Orang yang terkena ISPA, ya, TBC, tuberkulosis dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah apa yang saya rangkumkan dari pemaparan adik-adik sekalian, ya. Kira-kira penanggulannya gimana? Ya, kita mulai dari diri sendiri, ya, sebagaimana saya tugaskan tadi untuk adik-adik, bagaimana diri sendiri bertanggung jawab, bagaimana masyarakat bertanggung jawab, bagaimana pemerintah bertanggung jawab, bagaimana dunia usaha bertanggung jawab. Ya, diri sendiri misalnya cinta lingkungan, ya, otomatis kita harus mulai dari diri sendiri, ya. Ya, kemudian masyarakat, ya, kita harus membangun kembali kearifan lokal kita, gotong royong sama-sama kita mengatasi masalah-masalah ini, ya. Pemerintah, ya, terkait dengan peraturan, ya, bagaimana peraturan-peraturan terkait dengan pertambangan, ya, perusahaan pengolahan hasil limbah industri dan seterusnya. Kemudian dunia usaha adanya sosial CSR, corporate social responsibility, ya. Jadi ada biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, jadi itu rangkuman dari apa yang Anda adik-adik kalian sekalian sudah paparkan. Silakan, mungkin sebagai pelengkap ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, saya pikir Pak. mau bertanya, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Boleh. Saya ingin menanyakan terkait seperti yang ada yang masih ada di layar. Kedengaran suara saya, Pak? Dengar. Oh ya. Seperti yang ada di layar, yang penanggulangan untuk diri sendiri, ini kan yang pertama. Sedangkan permasalahan kita yang saat ini, yang untuk diri sendiri ini, Pak. Kemarin saya ke tempat wisata, di salah satu tempat wisata, itu orang bule ketika memakan sesuatu dan ada bungkusnya, kalau tidak menemukan bak sampah, dia kantong, Pak, dia masukkan ke kantong. Nah, sedangkan kita yang di sini itu sembarangan aja, Pak, kita buang gitu loh. Nah, jadi bagaimana untuk menyadarkan cara-cara mungkin untuk menyadarkan diri sendiri itu, Pak? Gitu aja sih. Pertanyaannya luar biasa sekali, ya, seperti pertanyaan tingkat S2 ini. Aduh. Ya, maaf, Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi ya memang
permasalahan kalau kita bicara diri sendiri, kita mulailah dari diri sendiri ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa S1 ya, bedakan diri Anda dengan masyarakat umum lainnya ya. Anda sebagai akademisi ya memang dituntut ya sebagai sebagaimana punya tiga tanggung jawab mahasiswa ya. Kita sudah ketahui bersama, Andalah sebagai agen-agen perubahan yang mulai dari diri sendiri seperti itu. Jadi kalau melihat ada orang asing berbeda dengan kita pribumi, ya kita harus contohkan juga atau ya mengambil contoh yang baik-baik apa yang dilakukan oleh misalnya kalau ada turis seperti itu ya. Seperti itu ya, lalu ya bisa dipahami Ya, ya. karena mahasiswa sekarang ini kritis-kritis, Pak. Ya, oh iya, ya kritis ya. Oke, baik. Ada juga yang lagi rasain ini. Silakan Dodi. Saya semangat sekali hari ini ya. Ada yang bertanya. Ya, silakan. Selamat siang Pak dosen. Oke, selamat siang. Izin bertanya Pak dosen. Ya. Saya ingin bertanya dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pencemaran di darat, air dan udara saat ini itu siapa yang menanggung? Apakah masih ditanggung oleh masing-masing orang atau ditanggung oleh pemerintah? Sekian Pak dosen, itu saja. Ya, pertanyaannya ini sudah selevel S3 ya. Sudah bagus. Ya. Jadi kalau kita berbicara dampak ekonomi, adalah biaya yang ditimbulkan siapapun itu, ya. Jadi kalau misalnya anggaplah terjadi pencemaran di air, masyarakat yang mengkonsumsi air tersebut atau terkena dampak tersebut otomatis mengeluarkan biaya ya. Pelaku usaha ya yang menghasilkan limbah otomatis dia juga mengeluarkan biaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Ya, pemerintah juga sebagai yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, dia juga harus mengeluarkan biaya karena dia sudah menerima pajak kan. Tetapi lagi-lagi kalau memang masyarakat lah yang lebih banyak menanggung risikonya kalau misalnya terjadi pencemaran ya, adanya tambahan biaya. Jadi kalau kita di ekonomi, Anda sudah paham ya bahwa masalah itu di ekonomi adalah diukur selalu dengan biaya ya, ukurannya selalu dengan biaya. Oke, ada lagi? Kayaknya saya sudah paham semua ini ya. Oke. Ya, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sudah dikuasai semua pencemaran ya, dampaknya kemudian bagaimana menanggulanginya. Materi yang selanjutnya saya sampaikan, kita sudah berbicara tentang permasalahan di lingkungan. Nah, sekarang materi selanjutnya pekan depan akan kita berbicara masalah di sumber daya alam. Kita berbicara tentang kelangkaan ya, sumber daya alam yang langka. Demikian, sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.